Han, semalam aku sempet blackout loh, sempet pingsan katanya. Aku tuh keringetan katanya, panas banget kata. Terus aku langsung bangun lagi. Terus aku nanggepinnya yang santai banget. Oh gitu ya. Waktu meninggal di rumah berarti ya? Di rumah. Siapa yang tahu pertama kali? Saya. Oke, posisinya lagi tiduran, oh gimana? Oh lagi gini. Lagi gini di meja makan? Terus aku ngeliat kakinya udah biru-biru, terus tangannya tuh yang udah kuning-kuning gitu. Terus sehari sebelumnya juga aku ngeliat almarhum tuh udah kuning banget, udah ngeliatnya udah kayak mayat. Ya mungkin biasalah orang tuh kadang suka nggak bersyukur gitu ya. Sekarang begitu udah nggak ada, baru deh sadar gitu arti kehadiran dia tuh. Maksudnya arti kehadiran dia buat anak-anak, buat keluarga tuh ternyata berarti banget. Iya. Ya rasanya tuh sakit hati banget ya, kayak berpisah sama orang, kayak putus cinta sama orang. Cuman fatalnya ini kita akan bisa ketemu lagi sama orang itu gitu. Patah hati yang sesungguhnya tuh ini. Iya. 3, 2, 1, close the gorden. Baby Margareta. Gue nggak tahu nih masih manggil sang mantan atau apa nih? Manggil Beb. Iya. Oke. Kita tidak akan membicarakan masa lalu kita. Iya. Kita. Iya. Iya. Sempat lupa saya. Sempat lupa ya. Iya. Baby, saya turut berduka cita sekali lagi atas meninggalnya suami. Ya, makasih. Oke, Baby sekarang udah lebih tenang. Cuman ya kalau malam sih, kalau pas mau tidur masih keingetan. Masih keingetan? Masih keingetan, masih ada rasa kayak bersalah gitu. Rasa bersalah? Kenapa? Maksudnya kok sampai ada rasa kepikiran rasa bersalah tuh karena apa? Ya karena selama almarhum sakit tuh akunya cuek gitu, nggak care gitu sama dia. Ya karena aku ngerasa dia tuh baik-baik aja, emang selalu bilang aku baik-baik aja, aku kuat, nggak perlu ke dokter, nggak perlu dibawa ke rumah sakit, dia bilang begitu. Jadi kalau aku sih emang selalu percaya sama omongannya dia ya. Terus setiap pulang aku dari kafe, dia selalu yang gagah gitu, nggak ngeliatin bahwa dia tuh sakit. Tapi kalau pas dia lagi nggak ada aku di rumah, dia suka tidur di kamar kata pembantu, suka kesakitan kayak gitu, tidur meraung-raung kayak gitu. Jadi emang kalau pas saya di rumah nggak pernah ngeliatin, selalu bilang tuh gagah, I'm okay, I'm better gitu, I'm strong, selalu bilangnya gitu. Jadi kan ya udah berarti emang nggak apa-apa. Dan emang sebelum-sebelumnya juga emang dia kalau sakit tuh nggak pernah lama, cuman bentar-bentaran aja. Oke, jadi ini mengeluh sakitnya sejak kapan nih? 2 minggu terakhir pas dia mau meninggal aja. Oke, apa keluhan pertamanya itu apa? Apa sakit. Ada di? Ya awalnya karena dia banyak makan yang kolesterol tinggi ya, kayak telur puyuh, ati ayam, terus udang. Dia kan suka banget tuh gadoin udang tuh. Udang digadoin? Iya, terus kan nggak pakai nasi, dia mah paling sama kentang gitu. Terus dia kadang kalau bikin sayur-sayuran tuh berkuah-kuah, dia selalu pakai santan banyak. Oke, kan juga dia kan suka masak tau gue kan ya. Waktu terakhir ke rumah pun dimasakin sama dia kan. Iya betul. Iya. Terus kan suka pakai susu ya, keju ya kalau bikin pasta. Iya. Ya itu awalnya tuh dia tuh makan itu dalam 1 hari, makan telur puyuh, ati ayam, terus jamur. Udah malamnya mulailah tuh dia. Apa yang dirasain pertama kali? Sakit pundak, punggung sakit, terus dia sempat sakit perut, sempat ke toilet terus buang air. Dia tuh sampai nungging di kasur tuh sampai nahan sakit. Udah perutnya sakit katanya, terus punggungnya sakit sampai dia pakai handuk yang basah tuh dia pukul-pukulin ke punggungnya dia. Punggung sebelah kiri? Kanan? Semuanya sakit. Terus minta ditempelin koyo yang panas itu di punggungnya banyak tuh dari atas sampai ke bawah. Terus saya bilang gini, mau nggak aku antar ke UGD yuk? Saya bilang gitu. Soalnya aku ngelihat kamu kayaknya parah banget sakitnya. Enggak perlu. Nanti kalau aku minum paracetamol aja udah pasti sembuh. Minum paracetamol, hilang nggak? Kayaknya cuman sebentar aja, tapi dia kayak kesakitan gitu masih.
Terus kan akunya lanjut tidur, aku pikir kan nggak apa-apa gitu. Iya. Terus udah kebesokan-besokannya itu dia selalu yang aku kelihatan dia tuh kayak demam gitu, mukanya pucat gitu. Tapi selalu setiap aku tanya mau ke dokter nggak usah, aku udah baik-baik aja, dia bilang gitu. Selalu bilang kayak gitu. Berapa hari tuh dibiarkan nggak mau ke dokter? Semingguan. Terus dia bilang, aku udah konsultasi ke dokter yang di Austria. Obat-obatannya ini. Terus aku sempat mikir, kok dia mendiagnosa sendiri sakitnya dia itu kolesterol gitu kan. Oh, dia bilang apa? Dia bilang ya kolesterol. Terus kan aku juga nanya sama mama kan, mah kalau kolesterol tuh gejalanya seperti apa? Ya itu sakit pundak katanya, ini leher, terus punggung, pokoknya bagian belakang katanya gitu. Oh gitu. Ya terus oh ya udahan mungkin kamu kolesterol, tapi dia konsultasi sama dokter yang di Austria, ya kamu buatnya ini ya katanya, kayak ramuan kayak gitu. Oh enggak, maksudnya enggak ke dokter sama sekali nih? Enggak sama sekali. Jadi konsultasi sama dokter Austria itu pun hanya dikasih ramuan? Iya, jadi dia maunya pakai herbal. Terus semenjak dia yang sakit kesakitan itu tuh dia mungkin dia ngerasa kemarin yang dia makan kayak telur puyuh, ati ayam sama jamur tuh dia pengen detox. Jadi semenjak dia sakit kena itu tuh udah jarang makan, nafsu makan dia tuh udah hilang. Dibilang pengen detox? Pengen ngeluarin lemak-lemak yang di tubuhnya. Dengan cara? Nggak makan. Nggak makan? Nggak makan, cuman minum. Terus paling dia minta dibeliin bubur ayam gitu. Terus hari Kamisnya, kan dia meninggal tuh Minggu ya. Kamisnya malah dia sempet ke Jakarta, ada meeting katanya teman-temannya. Tapi muka dia tuh sebenarnya udah pucet banget, terlalu maksain. Cuman begonya aku yang nggak ngehalangin dia untuk ke Jakarta. Akunya yang nggak peka gitu, yang santai gitu. Ya udahlah, dia bilang baik-baik aja, ya udah biarin gitu kan. Akunya nggak peka sama sekali. Terus sehari sebelum dia meninggal tuh malamnya dia minta obat sariawan. Obat sariawan? Katanya, Han, ini aku sariawan banyak nih di mulut. Kamu biasa pakai obat apa ya? Aku tuh biasa pakai serbuk Cina itu yang warna hijau, ditempelin itu cepet sembuhnya. Aku bilang gitu. Dia pakai itu. Terus udah gitu dia selalu seminggu terakhir tuh selalu tidur di luar, nggak mau di kamar. Seminggu terakhir tidur di luar di mana? Di ruang tamu? Di sofa yang TV yang di lantai 2. Kan depan kamar kita tuh ada sofa, ada TV ya. Nah, selalu tidur di situ. Terus dia tuh katanya, Han, semalam aku sempet blackout loh, sempet pingsan katanya. Aku tuh keringetan katanya, panas banget katanya. Terus aku langsung bangun lagi. Terus aku nanggepinnya yang santai banget. Oh gitu ya. Oh ya udah gitu. Bener-bener aku tuh yang bego banget, nggak peka banget sumpah. Begitu udah meninggal tuh baru deh aku ngerasa yang kehilangan banget, ngerasa yang bersalah banget. Ih gila ya, gue jahat banget sama almarhum gitu ya. Segitunya gitu ya, suami sakit kok nggak yang maksa dia ke dokter, rumah sakit. Kan sebenarnya kalau aku paksa juga pasti mau lah gitu udah ya. Dibawa, aku geret gitu. Ini yang ya Allah, aku cuek banget gitu. Jadi sampai sekarang sih ya ngerasa bersalah terus. Makanya kalau misalkan lagi kirim doa, aku pasti selalu minta maaf dulu gitu mas suami. Bilang apa? Ya bilang, Han, ya aku minta maaf gitu ya, selama kamu sakit aku nggak care gitu ya, nggak acuh banget sama kamu gitu ya, malah aku sibuk kerja gitu ya, nggak care gitu. Jadi sampai sekarang tetap aja ngerasa bersalah kayak gitu. Pengen banget ketemu gitu ya, di mimpi gitu ya. Pengen bilang apa kalau ketemu? Ya aku pengen minta maaf gitu. Tapi sampai detik ini nggak pernah ada mimpi yang datang gitu. Tapi waktu hari kedua kakak saya yang nomor 3 sempat ngemimpiin. Mimpinya bilang ke kakakku, katanya di sini masih gelap. Katanya. Masih gelap. Masih gelap. Gitu. Terus aku bilang, kenapa sih baru ngomong sekarang gitu kan? Itu kan hari kedua dia meninggal ya. Ya kita juga masih tahlilan lah, masih ngedoain. Setelah itu ya aku langsung kirim doa terus buat almarhum gitu. Mudah-mudahan ya di alam kuburnya diterangkan
alam kuburnya dilapangkan, terus diampuni dosa-dosanya supaya ditempatkan di sisi Allah yang terbaik lah gitu. Waktu meninggal di rumah berarti ya? Di rumah. Siapa yang tahu pertama kali? Saya. Aku. Gimana? Ya pas pulang dari kafe itu jam 11. Kafe tuh berarti kamu ada... Dekat sih, di ruko-ruko itu. Kamu buka kafe? Iya, aku buka kafe udah ada. Iya. Udah dari Desember buka kafe. Oke. Pulang dari kafe itu jam 11. Biasa kan 11 emang malam nih ya? siang. Oh, siang, 11 siang. Siang, biasa kan kalau jam makan siang kan selalu pulang aku. Iya. Makan siang bareng gitu kan, dinner pun emang selalu bareng gitu. Dia juga kan selalu tanya mau dinner jam berapa, makan siang jam berapa gitu. Ya udah, aku pulang jam 11 siang, rencananya pengen masak bubur buat almarhum gitu kan. Jadi biar nanti dia kalau makan tinggal ngangetin aja ya. Terus aku lihat beras di rumah, oh habis berasnya. Terus aku WA pembantuku lagi di kafe, lagi sama anakku yang kecil. Saya bilang, tolong beliin beras, saya mau bikin bubur di rumah buat Pak Kris. Udah ngelihat di tempat beras di dapur, udah ngelewatin almarhum, aku ngelihat kakinya di kursi di kan? meja makan. Di meja makan. Ya, meninggal di meja aku makan. Kan di dapur di sebelah sini. Jadi pas aku bolak-balik ke dapur tuh kan aku ngelihat kakinya. Kok kakinya kayak biru-biru gitu. Oke, posisinya lagi tiduran, gimana? Oh, lagi gini. Lagi gini di meja makan? Terus aku ngeliat kakinya udah biru-biru, terus tangannya tuh yang udah kuning-kuning gitu. Ya udah feeling udah nggak enak. Kayaknya aku mesti bangunin. Dibangunin udah nggak gerak. Ya udah aku langsung lari ke tetangga yang depan. Minta tolong dicek gitu kan. Kebetulan tetangga yang depan dokter. Dicek nadinya segala macam. Tapi dia nggak berani ngomong ke aku langsung, dia ngomongnya ke tetanggaku yang satunya yang bantuin yang sebelah. Ya udah katanya, teh kalau teteh mau ngeyakinin, yuk kita sama-sama ke UGD, yuk ke rumah sakit. Karena aku masih ada harapan gitu, pengen dia bangun lagi, ya udah yuk ke rumah sakit bareng-bareng, diantar ke sana. Di rumah sakit sempat dipacu jantung, terus disuntik 2 kali di sini. Katanya itu suntikannya tuh untuk merangsang lagi denyut jantung biar ada respon lagi. Sempat diinfus juga, ya nggak ada, emang udah lewat. Ternyata emang meninggalnya tuh udah lama, sekitar 2 jam 3 jaman yang lalu. Jadi pas kamu pulang dari kafe ngelihat Kris udah tidur. Apa yang pikiran kamu pada saat itu? Oh mungkin lagi tidur. Biasanya kalau aku datang sama Sydney itu kan berisik, biasanya dia suka bangun. Ini nggak bangun-bangun. Dan kamu nggak ngebangunin? Enggak, aku cuma ngeliatin ini. Di mana kamu ngeliatin? Aku ngeliatin di sofa, sofa yang kayu duduk. Aku itu kan di depan almarhum. Aku ngeliatin aja. Oh nih orang nggak gerak-gerak. Padahal si Sydney udah teriak-teriak kan di sini main. Aku nggak bangun-bangun gitu. Ya udah, malah aku begonya tuh nungguin setengah jam. Aku tungguin setengah jam. Sempet nungguin setengah jam tuh? Iya. Kok nggak bangun-bangun? Biasanya dia kan tidur tuh cuma bentar-bentaran doang. Ya udah pas disamperin, ya dibangunin, ya udah nggak gerak. Sempat ngeliatin, takut diganggu dia tidur gitu kan? Iya, takut dia ganggu dia tidur kan. Udah pas nggak gerak itu udah panik deh. Begitu udah dibangunin sama tetanggaku yang dokter itu, oh udah astagfirullahaladzim, ini udah biru semua. Begitu udah dibangunin, kayak turun semua gitu loh, yang biru-birunya tuh hilang. Oh hilang, oke. Karena tadi begini gitu ya? Iya kayak gitu. Terus dia sempat ada keluar mungkin ludah kali ya, di meja tuh basah gitu. Terus kacamatanya udah berembun kayak gitu. Ya udah feelingnya udah nggak enak, ya udah ke rumah sakit aja deh, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan gitu. Sempat masih berpikir positif. Tapi dalam hati kecil aku, ini kayaknya udah lewat deh, udah lewat lama gitu, karena udah biru-biru banget mukanya gitu. Terus sehari sebelumnya juga aku ngelihat almarhum tuh udah kuning banget, udah ngelihatnya udah kayak mayat. Cuman ya begonya aku tuh yang, kenapa sih kok gua nggak peka, kenapa sih gua nggak paksa dia ke dokter, kok kenapa gua bodo amatan sih. Jadi sampai sekarang tuh masih ngerasa bersalah aja gitu. Ya pasti sih. Kayak gitu. Dan
almarhum Chris tuh sering DDM-an juga sama gue. Iya. Oke, di Instagramnya kan masih sering Instagraman tuh, masih sering DM waktu bayi lahiran. Terus sempat ngerencanain mau ngeprank lo, kita prank baby yuk, dibilang gitu. Terus pas lahiran juga dia sempat ngomong, sempat waktu lebaran kemarin, terus dia sempat ngasih tahu juga koleksi mobil temennya yang mau dilelang di London. Sempat ngobrol waktu itu. Yes. Dan almarhum Chris emang orang yang baik banget dan friendly ya. Dan Yes. sekarang dengar juga katanya baby belum berani pulang ke rumah. Kenapa? Jadi dari meninggalnya almarhum sampai sekarang baby nginep di mana? Di rumah orang tua. Kenapa baby? Ya, kalau misalkan lagi nengok ke rumah, masih kebayang-bayang sih. Terus kan rumahnya gede ya, jadi ya wajar lah kalau ada rasa takut juga gitu. Terus Takut apa? apa ya? Ya agak-agak spooky gitu deh, agak-agak serem gitu. Karena rumahnya gede, udah gitu kan yang tinggal cuman kita aja, cuman aku sama anak-anak, terus pembantu satu. Sedangkan kan kalau Zahra anak yang gede suka tinggal di rumah neneknya. Jadi kalau cuman tinggal kita aja kayaknya sepi banget gitu. Jadi nggak berani sampai sekarang. Sampai sekarang nggak berani. Terus kalau masuk ke rumahnya juga kayaknya, kenangannya tuh banyak banget. Yang ada aku bakalan nangis terus, nggak akan ada berkesudahan gitu. Dan nangis terus dan ngerasa bersalah terus. Sampai sekarang masih ngerasa bersalah? Masih. Malah tuh kemarin ada orang yang pemakaman tuh datang ke rumah. Nanyain soal ini pemakaman mau dibikin seperti apa katanya. Mau dikotakin apa mau dibikin ada rumputnya, nisannya mau seperti apa. Terus aku udah jelasin aku pengennya begini. Ya udah tunggu sampai 100 hari gitu. Terus aku iseng nanya sama dia, "Pak, kalau misalkan saya nyambat boleh nggak?" Saya bilang. Nyambat tuh adalah? Dosa nggak? Manggil. Oh, manggil. Horinnya, arwah ya. Oh, sempat kepikiran begitu? Iya. Sempat kepikiran begitu karena pengen banget minta maaf sama almarhum gitu ya. Kalau selama ini tuh emang aku tuh emang banyak salah gitu sama dia, banyak dosa lah gitu. Apa kata yang pemakaman? Sebenarnya sih katanya boleh aja, cuman janganlah itu ngeberatin, katanya ngeberatin almarhum, kata di alam kubur. Orang lagi udah tidur tenang, jangan diganggu. Mending juga katanya ditawasulin, katanya gitu, didoain. Ya insya Allah nanti datang ke mimpi, kata jawabannya, dia bilang gitu. Ya saking pengen yang ngobrol sama almarhum gitu sampai pengen nyambat. Pengen kepikiran gitu. Masih kepengen sampai sekarang masih kepikiran? Iya, cuman takut dosa atau takut musyrik gimana? Iya, nanti kita tanya sama ahlinya ya. Dan kenangan apa sih Beb yang tadi kan Baby bilang kenangannya banyak banget. Kenangan yang paling berkesan tuh apa ya dari kamu sama Chris? Apa ya? Selama rumah tangga sama dia tuh salahnya aku tuh ya kadang aku tuh selalu lebih banyak ngelihat kekurangan dia daripada kelebihannya dia, daripada kebaikannya dia gitu. Ya mungkin biasalah orang tuh kadang suka nggak bersyukur gitu ya. Sekarang begitu udah nggak ada, baru deh sadar gitu arti kehadiran dia tuh. Maksudnya arti kehadiran dia buat anak-anak, buat keluarga tuh ternyata berarti banget. Cuman kadang aku tuh selalu nggak nganggap. Nggak nganggap gimana Beb? Nggak pernah nganggap kehadiran dia itu berarti buat aku sama anak-anak gitu. Selalu aja ngelihat kesalahan-kesalahannya dia gitu, yang sepele-sepele gitu. Tanpa ngelihat kebaikan-kebaikannya dia gitu. Padahal sekarang setelah dia nggak ada, oh iya, dia ternyata sosok yang ngelindungin keluarga, ngemong gitu ya. Sosok yang tahu jawab, sayang sama anak-anak.
mau ngasuh anak-anak walaupun ya emang nggak full gitu loh, tapi kan untuk ukuran laki-laki ya, apalagi bapak rumah tangga kan mungkin nggak akan ngerawat anak, ngasuh anak sebanyak ibu gitu ya. Paling hanya sekedarnya lah kalau bapak ya. Kadang aku suka ngeluh gitu, kenapa sih dia kalau ngasuh cuma bentar-bentar gitu kan, kayak gitu. Padahal kalau aku pikirin sekarang ya, ternyata dia ngasuh Sydney, mau ngajak jalan-jalan Sydney sana sini mau. Kalau aku lagi ada kerjaan di rumah kayak masak, ke kamar mandi aku selalu titipin yang si kecil ke almarhum, dia mau kok gitu. Ya cuman gitu, aku selalu ngeluh yang kurang gitu loh. Tapi kalau kesan gue sama Chris juga emang dia tuh ini kok, dia sama anak-anak tuh perhatian banget. Waktu kita ke rumah kan ke Bandung, ingat nggak? Sydney suka lari-larian ke jalan, masuk mobil, masuk dia tuh kan yang nemenin tuh. Bagusnya dia tuh kalau misalkan anak jatuh atau apa berantem sama orang, misalnya sama temennya, sama dia dibiarin. Ayo kalau misalkan kamu dipukul lagi aja. Kalau kita kan nggak gitu ya. Kadang aku tuh selisih sama almarhum ya gitu. Kamu tuh kenapa sih ngedidik anak tuh kok kayak gitu gitu loh. Kadang hal yang kayak gitu tuh aku tuh suka kesel gitu, marah gitu kan, kayak gitu. Jadi ya nyeselnya sekarang, akunya yang nggak bisa nerima kekurangannya dia gitu. Dan kamu sekarang ibaratnya ya ini jadi pelajaran berharga buat aku ke depannya ya. Kalau misalkan ada jodoh lagi, misalkan nanti ya insya Allah lah nggak akan gitu lagi gitu. Tapi sekarang mungkin benar juga kata orang, katanya kita baru merasa kehilangan saat itu benar-benar nggak ada. Ya rasanya tuh sakit hati banget ya, kayak berpisah sama orang, kayak putus cinta sama orang. Cuman fatalnya ini kita akan bisa ketemu lagi sama orang itu gitu. Patah hati yang sesungguhnya tuh ini, Mbak. Iya. Kalau putus cinta sama orang yang masih ada, kita masih bisa lihat dia gitu. Kalau ini kita nggak bisa lihat dia, nggak bisa minta maaf sama dia gitu. Jadi bingung gitu. Mau ngomong sama almarhum gimana gitu. Udah beda dunia, kita mau nyampeinnya gimana? Tapi nggak tahu nih, kita nggak tahu. Dia kata orang kan bilang kalau belum 40 hari dia masih bisa melihat kita, masih ada di sekitar kita. Aku dari kemarin pas almarhum meninggal tuh sering buka artikel gitu kan tentang itu. Betul nggak kalau orang habis meninggal, baru meninggal itu dia masih ada di rumah? Ternyata itu nggak ada di Islam tuh kayak gitu, nggak ada. Jadi kalau orang udah meninggal ya udah, arwahnya itu, rohnya udah di tangan Allah gitu. Kalaupun ada misalkan orang ngelihat nih penampakan almarhum, itu horinnya, jin yang menyerupai. Karena kitanya yang emang belum mengikhlaskan orang tersebut meninggal, kepikiran terus, akhirnya datanglah yang jin yang menyerupai gitu. Jadi percuma juga kalau kamu ngomong sama jin itu kan? Iyalah, nggak akan nyampe. Ya salah satunya emang harus doa sih. Doa. Jadi menurut saya sih kamu sekarang masih ada suatu hambatan atau mungkin apa ya, di diri kamu yang kamu pengen menyampaikan sesuatu permintaan maaf kamu tapi belum sempat. Tapi ya udah sampaikan aja dalam doa. Karena kalau penyesalan itu terus di dalam diri kamu nggak keluarin, ya nanti kamu akan menyesal terus seumur hidup. Iya sih emang. Ya aku ngerasa kasihan aja sama anak-anak gitu. Mas Idni sama Nina gitu kan. Aduh, maaf ya. Iya. Istilahnya nih Dedi meninggal jadi gara-gara aku gitu, gara-gara mamanya sendiri gitu. Kamu masih berpikir seperti itu? Nggak tahu, nanti aku jelasin sama anak-anak gimana kalau udah gede. Enggak, Beb. Kasihan juga kan jadi kehilangan sosok ayah nih, gara-gara aku kemarin nggak care gitu. Kamu masih berpikir Chris meninggal gara-gara? Chris meninggal emang udah takdirnya, sudah jalannya. Chris sudah ada di alam sana, life must go on. Ada Sydney, Nina, ada Zahra juga anak kamu yang harus kamu besarkan, relakan, ikhlaskan. Dan saya percaya Chris di sana juga pasti akan tersenyum kalau melihat kamu ikhlas. Dia pasti memaafkan kamu kalau memang kamu merasa bersalah. Tapi tidak ada yang perlu dipersalahkan atas meninggalnya Chris.
Emang kamu yakin almarhum bisa lihat aku gitu, aku yang udah menyesal gitu, Iya. minta maaf sama dia. Kalau kamu masih punya beban, kamu masih terbebani dengan hal ini, ya dia tidak akan bisa tenang. Tapi dia bisa tenang kalau kamu ikhlas. Oh, udah kamu minta maaf, nggak apa-apa. Ucapkan dalam doa, dan saya yakin dia bisa mendengar. Dia pasti pengen kamu bahagia, anak-anak bahagia. Kalau kamu terus seperti ini, Iya. gimana kamu membesarkan anak-anak kamu? Gimana kamu membahagiakan anak kamu? Ya gimana mau bahagia aku sama anak-anak kalau bapaknya sendiri nggak ada. Ya pasti anak-anak juga kan butuh Iya. bapaknya. Iya. Ya, sekarang kamu juga ada ibu yang menangkap sebagai bapak. Itu harus dijalani, Beb. Hidup harus tetap berlanjut. Anak-anak perlu kamu. Kamu punya kakak-kakak, adik-adik yang baik-baik juga. Oke? Ya tapi masih Iya, pasti. apalagi kalau lihat lagi scroll foto di album foto kan. Iya. Ada fotonya almarhum, aku langsung scroll cepat-cepat karena nggak mau lihat. Kalau lihat lagi kayak sakit gitu hatiku tuh. Kalau menurut saya, lawan rasa itu. Lihat-lihat aja. Kalau udah pulang ke rumah, pulang aja ke rumah. Kalau kamu selalu hindari, nanti makin lama kamu bisa sembuh dari apa yang kamu rasakan sekarang. Lihat aja nggak apa-apa. Kalau mau nangis, nangis aja. Nangis aja terus. Lihat gambarnya, lihat. Kalau mau sedih, nangis. Tapi itu akan lebih mempercepat pulihnya penyesalan kamu. Kamu kan menyesal kan? Walaupun itu bukan salah kamu. Kadang mikir, dia marah nggak ya sama aku ya? Kemarin aku nggak care sama dia gitu. Sampai dia nggak mau datang ke mimpi aku gitu. Enggak lah, itu kan pikiran itu yang buat kamu sendiri. Iya kan? Itu pikiran datang dari diri kamu sendiri. Waktu dia kan waktu abis disolatin tuh kan diinepin di rumah semalam ya. Karena kan mau dimakamin sore itu juga kan hujan. Jadi dibesokin. Pas malam lihat gitu dia di situ di ruang tengah ditidurin gitu. Aku tuh masih berharap dia tuh bangun. Oh iya? Aku masih berharap dia tuh cuma mati suri gitu. Aku liatin kok nggak gerak-gerak sih gitu. Keluarga aku juga berpikir demikian. Iya. Diliatin aja, mudah-mudahan dia ada gerak lagi gitu. Berharap ya. Baby, kamu harus bisa melewati ini. Ikhlas, yang penting ikhlas. Selama kamu belum ikhlas, susah. Iya. Susah sih ya gimana. Pasti aku susah, nggak gampang. Pasti susah. Kalau akunya nggak ada salah, mungkin aku bisa ikhlas. Iya. Tapi karena akunya ngerasa bersalah, jadi kayak aduh. Kayak mungkin kalau almarhum mungkin oh udah ikhlas, aku udah maksudnya udah meninggal gitu kan, biarkan kamu bisa menjalani kehidupan kamu sekarang sama anak-anak. Tapi aku mah kalau aku sendiri mah kayaknya nggak bisa gitu, karena masih keingetan yang rasa bersalahku itu. Iya, pasti. Ya andai waktu masih bisa diulang gitu, mundur gitu. Nggak bisa. Aku ajak dia paksa dan geret sekalian. Itu nggak bisa, Beb. Dan begonya aku pas kan tetangga depan tuh kan dokter. Kan terus nggak mau dibawa ke dokter. Kenapa nggak ke depan? Kenapa nggak dia aja aku suruh ke rumah gitu kan? Kenapa aku nggak ada kepikiran ke situ gitu loh? Dia bener-bener nyesel banget. Aduh, ampun deh. Jadi nyalahin diri sendiri aja, gue bego saya bilang gitu. Gue bego banget. Terus aku juga curhat ya sama temen gitu kan. Nih aku sekarang aku keingetan terus sama rasa bersalah aku. Iya namanya rumah tangga katanya ya. Emang sih godaannya itu pasti hasutan setan katanya. Makanya di rumah tangga itu kalau nimpa istrinya mungkin dihasut supaya kita tuh benci terus sama suami. Begitupun suami kalau ada masalah pengennya menghasut supaya benci sama istri. Sedemikian rupa sampai jadi pisah. Iya. Jadi ya makanya kalau rumah tangga itu harus banyak istighfar, banyak berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal demikian. Sempat ada kebencian? Sempat karena saking keselnya gitu kan, kalau
ya itu yang tadi pola didik dia tuh beda sama aku gitu ya. Dalam sehari-hari juga kan budaya kita beda. Kadang kan suka ada slack dikit, itu yang bikin aku suka kesel. Jadi kan kayak makanya pas dia sakit aku cuek aja. Oh jadi waktu dia sakit tuh kamu lagi dalam Kesel. lagi benci sama dia? Karena budaya kita beda, terus pola didik ngasuh dia anak tuh beda gitu. Jadi bawaannya kesel, terus pas dia sakit ya udahlah, kalau dia bilang dia baik-baik aja berarti emang baik-baik aja gitu. Saya ngerti sih. Jadi penyesalan kamu sebetulnya terjadi karena waktu dia sakit sampai dia meninggal, kamu lagi kesal sama dia. Hubungan kalian lagi kurang baik. Iya betul. Jadi itu yang kamu sesali sebetulnya. Iya emang. Ya itu yang harus sebetulnya diselesaikan. Ya kalau aku kan orangnya pendiam ya. Iya. Kalau ada masalah selalu ditelen sendiri gitu. Aku orangnya nggak pernah mau ribut, Iya. makanya kalau ada masalah aku lebih baik diam daripada aku berantem, daripada aku debat sama suami kan. Jadi kalau ada masalah aku cuma diem aja. Soalnya gini, kalau misalkan kita debat, dia juga orangnya keras kan. Nanti malah adu mulut gitu, ribut depan anak kan nggak enak ya. Aku diem aja gitu. Paling nanti penyelesaiannya aku paling WA dia kalau saya lagi di luar. Kamu tuh jangan gitu dong, gini. Tapi tetap dia selalu nggak mau mengalah. Oke. Dia selalu dengan pendiriannya dia, enggak, anak terus begini gitu. Itu terjadi masih terjadi sampai pas 2 minggu sakit itu? Pokoknya setelah punya anak aja, karena kan setelah oke. punya anak itu kan masalah itu akan selalu ada ya. Ya itu biasa lah. Itu biasa, Iya, tapi iya. begonya aku kenapa sih nggak bisa nerima kekurangannya dia, itu aja. Penyesalan datangnya belakangan. Ya kalau di awal pendaftaran. Iya. Ngelucu di sana. Gitu dong, ayo. Sibukkan diri kamu lagi. Kafe udah mulai aktif lagi? Dari kemarin juga masih aktif. Ayo dong, aktifkan diri kamu biar kamu bisa tapi cepat. nggak semangat gimana ya? Harus semangat dong. Ke kafe juga kadang ngelihat tempat duduk yang biasa dia duduk. Iya, pasti Aku kebayang. ngelihat ada gitu. Hmm. Jadi kemarin tuh yang biasanya dia kalau ke kafe duduk di kursi yang merah terus suka minta kopi kan. Oke. Kemarin aku minta sama staff, tolong dong buatin kopi cappuccino buat Akris. Dia yang bohong, "Hah? Oh, Kopi sempat Bu." minta. Iya, aku sempat minta. Aku simpen aja di mejanya yang biasa dia duduk. Iya. Han, ini cappuccino kesukaan kamu, diminum ya. Kamu Kalau ngomong nggak- sendiri? Iya, aku ngomong sendiri. Tapi kalau nggak habis, aku yang minum yang habisin. Gitu. Begitu. Kamu jadi melakukan itu? Iya, jadi kalau sekarang setiap aku makan makanan kesukaannya dia, kayak kemarin mama bikin soto di rumah, aku ngomong sendiri, Han nih soto favorit kamu nih buatan mama, kita makan bareng yuk. Kamu udah kayak orang Zara temenin mamanya ke kafe biar mamanya ajak ngobrol. Kayak kemarin gitu main ke rumah gitu kan, packing barang. Aku kan rencana mau pindah juga dari situ kan. Kamu mau pindah? Ya karena terlalu banyak kenangan, jadi aku memutuskan untuk pindah aja. Terus aku juga nggak mungkin kalau tinggal di situ kan. Lagi packing di kamar, aku sambil ngomong, "Man, maaf ya, kayaknya aku nggak akan tinggal di sini lagi. Saya yang terlalu banyak kenangan. Maaf ya, baju-baju kamu aku beresin gitu." Terus sebagian barang aku kasihin ke Pak Harsoyo, itu kan teman baiknya dia, tetangga sebelah banget. Ngomong sendiri aja. Takutnya ya benar kata orang yang 40 hari masih di rumah, makanya mendingan aku ngomong Lega nggak sendiri aja. habis ngomong gitu? Ya lumayan sih, lumayan. Udah, lakukan itu aja. Kalau menurut lu bisa buat lega, lakukan aja. Walaupun sebenarnya kata orang itu kalau belum 40 hari jangan ngasih-ngasihin barang kepunyaan almarhum, katanya gitu. Tapi kan aku harus cepat-cepat beres-beres lah gitu biar cepat selesai gitu. Kalau emang biar menurut selesai pindah. baby itu adalah hal yang bisa mempercepat pemulihan kamu, ya lakukan udah. Ya Beb. Oke, semangat. Ya, walaupun pasti itu berat buat kamu. Saya juga mungkin kata semangat itu buat saya teori. Ya pada prakteknya mungkin tidak semudah itu, tapi mau nggak mau harus dijalankan. Oke, baby? Iya. Tersenyum dong. Oke. Baby, terima kasih banyak, Beb. Abis ini mau balik ke Bandung lagi, bagaimana? Sama mau ke rumahnya teman Ucu. Padahal kemarin kita sempat ya waktu ke Bandung, ya kita main ke rumah baby lagi yuk, kita buat konten apa gitu kan. Karena terakhir kita sempat tuh, ya Nino ngeprank gue sama baby ya. Iya.
Ya ada di tayangan Nino tuh, ada Chris juga di situ. Betul. Oke, tadi kita, lo masih YouTubean? Udah jarang. Dulu kan waktu itu kan lo sempet pikir mau soal Iya. masak-masak, ya kan? Soalnya kan sekarang ada kafe, jadi sibuk ngurus kafe. Kafenya apa sih namanya? Cafe Family Love, karena itu kan aku join sama tetangga sebelah. Iya, iya. Jadi 2 keluarga disatukan. Temannya Chris itu, Iya, yang tetangga sebelah banget. yang tadi ya, iya. Jadi 2 keluarga disatukan, jadi makanya nama kafenya Family Love. Oke, di Sumarekon, Iya, di Sumarekon juga. Sumarekon, Di rukonya kafenya. apa namanya Sumarekon Bandung tuh? Sumarekon Bandung Gede Bage Gede Bage, iya, iya, iya. di situ. Oke, nanti kapan kita mampir situ ya? Siap ditunggu. Oke. Ada baby yang masak ya? Hah? Ini suka masak kan di situ? Pernah sih masak pasta waktu itu. Pernah ya? Ya, soalnya untuk rumah baby juga dimasakin sama Chris juga. Iya. Terus aku kapan masaknya? Oh iya, iya, iya. Nggak pernah. Baby terima kasih banyak Iya, ya, sama-sama. sehat-sehat ya. Amin. Dan anak-anak juga mudah-mudahan jadi anak-anak yang sukses semuanya. Amin, amin. Amin. Soleh dan solehah ya. Amin. Oke, terima kasih banyak guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.